Biar agak kelihatan. Nah, situ. Yang penting berjarak. Udah belum? Jangan lupa di like desain. Belum muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah. Berikutnya adalah untuk kita semuanya, khususnya jamaah Majelis Al-Anwar yang mengikuti kajian ini. Kita doakan mudah-mudahan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan rizkinya dilancarkan oleh Allah. Mudah-mudahan diselamatkan dunia akhiratnya. Mudah-mudahan sehat lahir dan batin. Mudah-mudahan masuk surga bisa berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kelak kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Fatihah. Berikutnya untuk ahli kubur dari keluarga kita, untuk keluarga kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Wa khususan ila arwahi Kiai Haji Raden Panji Muhammad Sya'rani, Raden Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Muhammad Mas'ud Khairuddin, Kiai Haji Abdul Muhid Anwar Raden Ayu Quratul Aini, Nyai Antema Sakamah, Bapak Setia Budi, Bapak Edi Priyanto, Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi ini pembahasan kita masih tentang kitab Mukhtarul Ahadits yang ditulis oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Dan kita sudah sampai kepada hadis yang nomor berapa? 15, yaitu tentang menyantuni anak yatim. Di dalam kitab ini disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani melalui Abu Darda, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Atuhibbu ayyalina qalbuka?" Apakah engkau senang bila hatimu menjadi lunak? Wa tudrika hajataka, dan dapat menemukan apa yang diperlukan, maksudnya hajat-hajatnya terpenuhi. Jadi Nabi bertanya, apakah kamu mau kalau hatimu menjadi lunak dan hajat-hajatmu terpenuhi? Ya tentunya kita mau kan ya, hati lunak dan hajat-hajat kita terpenuhi. Bagaimana caranya? Maka Nabi mengatakan, irhamil yatimah, kasihanilah anak yatim, wamsah ra'sahu, usap kepalanya, wa at'imhu min ta'amikah, dan beri ia makan dari makananmu. Yalin qalbukah, maka hatimu akan menjadi lunak, wa tudrik hajatakah,
dan engkau dapat memenuhi hajat-hajatmu. Nah, ini. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita ingin memiliki hati yang lembut, yang lunak, dan hajat-hajat kita itu terpenuhi semuanya, caranya adalah dengan mengasihi anak yatim, menyantuni anak yatim, usap kepalanya, beri makan anak yatim. Nah, yang dinamakan anak yatim itu adalah orang yang ditinggal oleh ayahnya dan dia itu belum balik. Tapi kalau sudah balik, berarti yatimnya sudah tidak ada. Pak Freddy misalnya, saya yatim, enggak. Terus minta diusap. Terus minta diusap kepalanya gitu loh. Ya enggak ya. Jadi yang belum balik itu yang namanya yatim dan itu yang perlu kita santuni. Kenapa kok kita harus menyantuni anak yatim? Karena mereka itu adalah orang yang membutuhkan pertolongan kita. Lebih-lebih kalau orang tuanya ketika meninggal itu tidak meninggalkan apa-apa. Nah itu sangat wajib bagi kita untuk menyantuni. Jangan malah menghardik mereka. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mengatakan bahwa saya, kata Rasulullah, nanti di surga bersama dengan orang yang menyantuni anak yatim, terus langsung Rasulullah itu menunjukkan dua jari. Jari tengah dan jari telunjuk. Berarti dekat. Nah, jadi antara orang yang menyantuni anak yatim dan Rasulullah, maka akan berdekatan nanti di mana? Di surga. Dan tidak hanya balasannya dari Allah itu di akhirat, tetapi di dunia juga mendapatkan balasan orang yang menyantuni anak yatim. Tentunya kalau di akhirat akan mendapatkan pahala dari Allah yang berlimpah. Nah, di dunia juga akan mendapatkan balasannya. Apa itu? Hajat-hajat yang kita inginkan akan dipenuhi. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita ingin hati kita lembut, terus hajat-hajat kita terpenuhi, mendapatkan pahala yang berlimpah, maka kasihani siapa? Anak yatim. Usaplah kepalanya, terus beri makan dengan makanan kita. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan itu lebih utama mana kita membantu anak yatim atau anak dari saudara kita yang mungkin saudara kita itu kurang mampu. Itu lebih utama mana membiayai membantu saudara kita atau anak saudara kita atau anak yatim? Anak saudara kita itu yatim apa enggak? Enggak yatim. Tapi dia tidak mampu, terus ada anak yatim ya. Mana yang lebih utama? Semuanya itu ya beda, jangan disamakan. Kalau mau membandingkan, ada anak saudara saya yatim, ada anak yatim tapi bukan saudara saya. Nah, jadi kalau mau membandingkan harus imbang. Mana yang harus didahulukan? Yang didahulukan adalah tentu yang terdekat dengan kita. Kenapa? Selain kalau yang terdekat itu mendapatkan pahala dari santunan anak yatim, juga dapat pahala silaturahim. Nah, enggak bisa dibandingkan yang tidak seimbang. Nah, gitu ya. Iya, jadi harus sama-sama yatim dibandingkan mana yang mau diutamakan. Nah, kalau beda kasus seperti itu, ya dua-duanya itu. Saudara kita ya dibantu supaya apa? Ya selain bersedekah kepada saudara, mempererat tali silaturahim, dan kita menyantuni anak yatim supaya mendapatkan apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Ya, ada pertanyaan yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau kita mengetahui bahwa anak yatim itu sampai tidak bisa makan, itu berdosa keluarga tetangganya atau yang jauh juga ikut berdosa? Terima kasih. Jadi kalau misalkan ada anak yatim di sekitar kita gitu ya, dia tidak bisa makan, kesulitan, siapa yang dosa? Ya tentunya kita kan punya kewajiban kan. Ya yang tahu itu dosa. Ya kalau kita yang nggak tahu ya nggak ikut dosa. Nah, malah akan afdol kalau kita ini tempatnya jauh tapi masih menyempatkan untuk datang kepada anak yatim itu untuk kita santuni, untuk kita bantu gitu. Ya, yang dosa siapa? Ya makanya kalau misalkan kita itu nggak bisa ngasih sesuatu kepada tetangga, kan ada kan kayak gitu kan. Jangan sampai diciumkan baunya itu. Bau makanan itu jangan sampai diciumkan. Atau kalau memang kita ya terpaksa
makanan kita tercium, banyakkan airnya. Yang penting harus ngasih. Karena apa? Menyakiti tetangga. Wah, ini sebelah ini makan apa ya? Oh, bau sate. Nah, jangan sampai ngomong kayak gitu. Jadi perbanyak airnya. Nah, makanya itu gunanya kita duduk di majelis itu akhirnya tahu tentang keutamaan dari menyantuni anak yatim. Kalau tidak duduk di majelis ya wes cuek biasanya orang-orang itu. Ada orang anak yatim ya dibiarkan. Yang penting dirinya bahagia, senang, terpenuhi kebutuhannya, cuek. Kenapa? Karena ya sudah enggak ngaji, enggak ngerti tentang kewajiban kita, bahwa kewajiban kita sesama muslim itu ya harus saling membantu. Nah, seandainya orang-orang yang sadar semuanya untuk hadir ke majelis ilmu, ya kita lihatlah yang hadir di majelis ilmu. Kalau yang hadir di majelis Al-Anwar ya kan sekitar 70-an kan, 65, 67. Coba hitung dengan warga Star Safira berapa totalnya. Itu bukan banyak lah ya. Yang hadir ya kayaknya banyak. Tetapi kalau dibandingkan dengan yang enggak hadir, coba lebih banyak mana? Banyak yang enggak hadir. Makanya ya yang ngerti ya itu saja. Tentang masalah menyantuni anak yatim, ya yang hadir ngaji itu saja yang ngerti. Sedangkan yang lainnya karena enggak mau duduk di majelis, karena anti mungkin, karena merasa mungkin sudah sesepuh atau ilmunya lebih tinggi, enggak mau duduk di majelis, ya akhirnya ya kayak gitu. Padahal kita ini duduk di majelis jangan sampai kosong. Kalau 3 hari kita enggak duduk di majelis, hati kita itu gelap. Apalagi 1 minggu, apalagi 1 bulan enggak hadir majelis sama sekali. Peteng, ya. Makanya gunanya ya hadiri majelis ilmu, duduk dengan orang-orang saleh sehingga kita termotivasi dengan amal-amal kebajikan. Ada anak yatim, ayo kita santuni bareng-bareng. Ya kita ingatkan, kalau misalnya ada anak yatim, ya cara mengingatkannya ya jangan cuma ngomong tok, kasih contoh dari kita. Itu loh ada anak yatim di tetanggamu, jangan. Biarkan langsung kita ngasih di depannya. Enggak riak Ustaz, enggak, untuk ngasih pelajaran kepada ini. Orang luar kok malah ngasih, saya di sebelahnya kok enggak ngasih. Dosa kalau dibiarkan itu. Malah kelaparan, dosa. Ya kita yang enggak tahu ya enggak insyaallah. Ada lagi pertanyaan? Lanjut? Oke, kita lanjut. Berikutnya kita lanjut ke hadis yang ke-16 tentang kunci kebahagiaan. Dalam kitab ini disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani melalui Abu Dzar radhiyallahu anhu, ittaqillaha haitsuma kuntah. Bahwa kalau kita itu ingin mencapai kebahagiaan, penuhi beberapa poin yang ada di hadis ini. Yang pertama adalah ittaqillaha haitsuma kuntah. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi kita diperintahkan untuk takwa kepada Allah. Yang namanya takwa itu adalah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan. Apa artinya? Menjalankan segala perintah, menjauhi segala larangannya, baik itu kita dalam keadaan sendiri ataupun di depan orang banyak. Jadi boleh meskipun kita itu melakukan ketakwaan atau amal ibadah di depan orang banyak enggak apa-apa, yang penting niat kita lurus. Jadi enggak harus sembunyi-sembunyi. Contohnya apa? Salat berjamaah, kan enggak bersembunyi. Di depan orang banyak, tetap enggak apa-apa. Baca Al-Qur'an tadarus misalnya, kan di depan orang banyak. Jadi boleh, yang penting amal kita yang kita kerjakan itu harus diluruskan niatnya. Nah, bukan karena tadarus, karena cuma mau melenggak-lenggokkan suara, pamer suara. Loh itu beda. Dan yang tahu masalah keikhlasan itu hanya Allah. Kita enggak tahu. Makanya enggak boleh kita langsung mengatakan ini enggak ikhlas, ini pengen dilihat. Enggak boleh. Jadi yang pertama adalah bertakwa dimanapun kita berada. Jadi bertakwa, kita di masjid ya bertakwa, di rumah ya bertakwa, di pasar ya bertakwa, dalam kehidupan lingkungan warga misalnya kita bertakwa. Jangan hanya ketika di masjid saja kayaknya bertakwa, tapi kalau di luar kelakuannya busuk. Ya, tetap bersama warga kita bertakwa. Jangan cuma kayaknya dekat kepada Allah, tapi ke warga malah anti, gak mau dekat-dekat sama warga. Itu bukan bertakwa namanya. Jadi dimanapun kita berada, hendaknya kita bertakwa. Kepada Allah dekat, kepada warga tetap menjalin hubungan yang baik. Bukan menjauh karena beda faham dengan kita. Wah, saya enggak boleh dekat-dekat, nanti terpengaruh dengan orang ini. Karena beda pilihan politik. Wah, iki munafik ini, jangan dekat-dekat. Itu bahaya juga. Ya, tetap sama warga, tetap di rumah harus kita tetap bertakwa. Cara bentuk ketakwaannya ya lakukan apa yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya melakukan kebaikan, bergaul yang baik dengan
istri, dengan anak. Nah, ya, tidak melakukan kekerasan rumah tangga itu bentuk ketakwaan. Di pasar, lakukan ketakwaan, jangan mencuri timbangan, kan gitu kan? Nah, itu bentuk ketakwaan itu. Dan lain sebagainya. Bertakwa dimanapun kamu berada. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Jadi kalau kita pernah melakukan perbuatan buruk misalnya yang tidak kita sadari, maka hapus perbuatan buruk itu ya istighfar. Terus kemudian ikuti dengan perbuatan-perbuatan baik. Kenapa? Karena perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk yang kita lakukan. Misalkan dia pernah gosip di suatu tempat. Ya sudah, di tempat itu kita perbaiki nama baiknya orang itu. Gosip itu dosa besar itu. Malah susah kalau kita nggak dimaafkan nanti. Misalkan kita pernah ngelirik orang, di jalan. Kalau lirikan pertama, pandangan nggak sengaja di pertama itu nggak masalah. Astagfirullah, istighfar, tutup matanya, tapi jangan dibuka. Tutup tapi matanya dibuka, itu ya enggak. Atau saya dilirik, katanya Ustadz, lirikan pertama terus sampai ke belakang. Tidak boleh, ya cukup lirikan pertama, lirikan kedua enggak usah. Nah, karena sudah pernah melakukan lirikan kedua, dosa yang tidak sengaja, itu tetap dosa karena sudah yang kedua. Nah, itu hapus wudu, ya kan? Salat sunnah misalnya perbanyak, itu akan menghapus dosa-dosa yang seperti itu, dosa-dosa kecil. Tapi kalau kita pernah berzina, langsung diiringi dengan umroh, kan kebaikan kan? Enggak bisa, harus tobat dulu. Nah, apalagi uangnya hasil korupsi dipakai umroh, tambah gak berkah itu. Jelas? Terus yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Yang ketiga itu adalah berakhlaklah terhadap manusia dengan akhlak yang baik. Nah, jadi tidak ada suatu amal perbuatan yang lebih besar pahalanya daripada berakhlak baik ya kepada orang lain. Bahkan Nabi Muhammad diutus itu untuk apa? Memperbaiki akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Bahkan kalau kita mau melihat agama seseorang, lihat akhlaknya. Kalau akhlaknya buruk, agamanya rusak. Ya, kalau kita pengen melihat sholatnya seorang itu bagus benda, lihat akhlaknya. Kalau akhlaknya masih buruk di luar, berarti sholatnya gak kena. Kenapa? Karena kalau sholat baik, pasti akan mengantarkan dia itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau sholat kita sudah bagus, syarat dan rukunnya terpenuhi, khusyuk, ikhlas karena Allah, maka itu akan membuat kita ini jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi kalau masih melakukan seperti itu, masih maksiat, berarti ada yang salah dengan sholat kita. Jadi bukan firman Allah yang salah, tapi cara sholat kita yang salah. Seandainya kita mandi, harusnya bersih kan? Tetapi ketika keluar dari mandi masih ada kotoran, berarti yang salah mandinya atau cara mandinya? Cara mandinya. Kalau mandinya pasti benar, pasti akan buat bersih badan kita. Tapi kalau cara mandinya seperti itu ya kayak bebek, keluar, kan masih kotor. Nah, berarti kalau masih ada orang sholat tapi dia bermaksiat, berarti sholatnya masih sholat model bebek. Jelas ya? Nah, ada pertanyaan? Belum saya lanjutkan. Gini kalau kita sudah melakukan sesuai dengan tuntunan bertakwa, akhlak yang baik, semua, terus kita memohon sesuatu kepada Allah, tapi sesuatu yang kita inginkan itu tidak dikabulkan, maksudnya tidak menjadi kenyataan, itu bagaimana sikap kita yang baik, Ustaz? Sudah bertakwa kepada Allah, sudah berbuat baik dan lain sebagainya, tapi berdoa enggak dikabul-kabulkan. Ya, padahal Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, akan kujawab. Jadi coba di sini dilihat, bukan dikabulkan, akan dijawab. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, akan kujawab, nanti pasti kujawab. Dan jawaban Allah bisa berupa lain-lain macam-macam. Pak Iwan minta, ya Allah kasih mobil, gak mungkin langsung blok. Bisa saja kalau Pak Iwan dikasih mobil mewah Lamborghini, gak mungkin ke sini, jalan-jalan terus mungkin.
jauh dari masjid. Makanya gitu tetap aja mobilnya gitu-gitu aja kan gitu kan. Jadi bentuk jawaban Allah itu tidak harus sesuai dengan apa yang kita minta, tetapi disesuaikan dengan yang kita butuhkan. Allah itu yang menciptakan kita, jadi tahu apa yang kita butuhkan. Kadang-kadang kita nggak tahu tentang yang kita butuhkan. Kita itu sakit sebenarnya, tapi yang diminta yang lain. Ya Allah, lancarkan rezeki. Ya Allah, lancarkan rezeki uang saya, banyakkan. Ya Allah, banyakkan. Allah tahu, kamu itu jantungmu lemah. Akhirnya yang diperbaiki oleh Allah, disehatkan jantungnya. Jelas, paham? Kita itu ya mungkin nggak butuh apa gitu, pokoknya minta apa gitu. Tapi kok nggak dikabul-kabulkan? Tapi Allah itu mengabulkan dalam bentuk yang lain, mungkin diselamatkan. Seharusnya kecelakaan di jalan, nggak kecelakaan. Nah tapi itu kan nggak disadari. Kenapa? Karena kita ya mintanya fokus pada permintaan itu. Sedangkan Allah itu menjawabnya dengan cara yang lain. Jadi ada juga yang memang kita minta langsung dikasih oleh Allah. Ada lagi yang kita minta tapi nggak dikasih serupa dengan apa yang kita minta, tetapi dibentuk dengan jawaban yang lain. Ada lagi yang belum memang dikasih, tetapi nanti diganti saat di akhirat karena berkat doa-doa kita. Jadi ada orang ketika di akhirat kaget dengan pahala. Lu kok banyak pahala ini? Ternyata malaikat mengatakan ini adalah pahala doamu yang belum dijawab. Oh, itu tetap dijawab. Makanya tetap akan dijawab, bisa berupa pahala, bisa berupa jawaban yang lain, bisa berupa apa yang kita minta. Ya. Ada lagi orang yang bermaksiat tapi tetap kaya, terkabul. Nah itu namanya istidraj. Istidraj itu wes biar sekalian lupa kamu wes apa namanya? Diuji akhirnya wes ya wes minta ini kasih, minta ini kasih, akhirnya wes lupa. Berikutnya wes digoreng, digosok, ditusuk, dibolak-balik bakar itu namanya istidraj. Makanya jangan sampai mengajak kepada orang yang enggak pernah sholat, yang maksiat, tapi malah sukses. Biarkan saja. Tapi Pak Iwan maunya yang gimana? Rajin sholat tapi sukses gitu ya? Ya sama. Emang Pak Iwan tok. Ya itu namanya manusia. Namanya manusia ya gitu. Ya makanya kan doa kita kan tetap Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya sudah. Ya kita minta sukses dunia Ustaz dan sukses akhirat. Ini enggak apa-apa. Ya sementara mungkin sukses akhirat dulu ya. Daripada sukses dunia, akhirat enggak sukses kan repot ya. Tapi mudah-mudahan ya nanti kita sukses semuanya dunia akhirat. Sudah berapa menit? Sudah berapa menit di situ? Masih 22, ada pertanyaan lagi? Ayo. Terima kasih Pak Ustadz. Saya mau nanya, bagaimana tip untuk supaya sholat itu khusyuk? Karena kadang kita Allahu Akbar, takbir, setelah itu ingat yang lain. Apalagi terus yang kedua, saya pernah mutar ceramah itu karena sholat itu kan sudah doa. Jadi setelah sholat itu enggak perlu doa. Itu gimana Ustaz? Sholat itu kan sudah berdoa. Setelah sholat itu tidak perlu doa. Ini tolong di pencerahannya. Terima kasih. Jadi sholat itu adalah ibadah yang paling luar biasa. Ya. Kenapa? Karena dalam sholat itu langsung terkumpul semua ibadah-ibadah yang utama. Contoh membaca Al-Quran ada di dalam sholat. Betul kan? Fatihah. Membaca tasbih, zikir ada dalam sholat, ketika ruku, ketika sujud. Subhanallah wa bihamdihi, ya kan ya? Apa sih? Subhan rabbiyal a'la. Ya, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Ada juga di dalam sholat itu doa. Contohnya ketika duduk di antara dua sujud, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa ketika sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min apa? Azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Juga ada selawat di dalam salat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Bahkan ya amalan-amalan itu terkumpul di dalam salat. Isinya juga doa. Bagaimana supaya kita bisa khusyuk ketika salat? Kalau kita ingin khusyuk itu, ya yang pertama ya harus mengerti makna dari sholat itu. Ya minimal anggap saja ketika kita ngomong sama orang lain, kalau kita nggak ngerti omongan kita kepada orang lain, kita kira-kira kita bisa khusyuk? Enggak bisa kan? Minimal kita harus tahu apa yang kita
baca itu, anggap aja kita lagi ngobrol sama Allah. Ketika Al-Fatihah, Allahu Akbar, saya baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun kita nggak ngerti per makna kata, minimal secara global. Oh, ini pujian. Ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin, sekarang saya sedang memuji Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini kan pujian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, minimal ini ditekankan. Kan beda lagi nih. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Oh, secara global saja kalau kita nggak ngerti. Oh, berarti ini sekarang saya pengakuan bahwa saya ini orang yang lemah. Kan gitu kan? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini minta petunjuk kepada Allah terus gitu. Direnungi kalimat per kalimat. Ketika rukuk subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Ini sekarang sedang bertasbih mensucikan Allah. Gitu kalau kita nggak ngerti artinya. Ketika kita duduk di antara dua sujud, Rabbil firli. Oh, ini sekarang saya minta ampun. Warfa'ni, warzuqni. Nah, sekarang minta rezeki. Wahdini, wa'afini. Bahkan kalau misalnya imamnya kecepatan, mana yang kita butuh itu saja yang difahami. Dan imamnya kadang-kadang kecepatan, kayak saya kadang-kadang Pak Munzir, iki saya mau ngerenunginya gimana? Yang dibutuhkan pada waktu itu, saya ini banyak dosa. Rabbil firli, cepatkan sisanya. Warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Atau mungkin banyak utang. Rabbil firli warhamni warfa'ni warzuqni. Oh, itunya mungkin yang digitukan. Ya, jadi mana disesuaikan? Kalau sholat sendiri enak. Mau dari habis isya sampai subuh enggak apa-apa, terserah Pak Munzir. Nah, ya. Jadi yang pertama mengerti makna dari apa yang kita baca. Yang kedua adalah kita harus merasa diawasi oleh Allah. Ketika kita kerja misalnya, ada bos, kira-kira kita serius enggak? Oh, serius. Tapi kalau enggak ada, nyantai lagi sandalan. Tapi kalau ada bos, sandalan dirapikan. Ya, kayak gitu. Kita enggak bisa melihat Allah. Tetapi yang jelas adalah Allah melihat kita. Allahu Akbar. Ingat mati. Aduh, ini ibadah adalah ibadah. Mungkin saja ini ibadah yang terakhir yang saya lakukan. Loh gitu. Coba kalau seandainya sudah divonis oleh dokter, kamu hari Kamis akan mati. Pasti tobat. Ya, anggap saja seperti itu. Masalahnya kan enggak bisa. Nah, jadi hatinya itu dihadirkan. Insya Allah khusyuk. Dan memang khusyuk itu susah. Termasuk saya susah. Dan ketika sudah ingat ke yang lain, balikkan lagi. Kan kadang-kadang gitu. Allahu Akbar. Aduh, rumah belum dikunci. Balikkan lagi, enggak apa-apa, wajar, namanya setan tuh pasti menggoda. Balikkan lagi, bismillahirrahmanirrahim. Ingat lagi yang lainnya, aduh, jualan belum laku. Balikkan lagi ke situ. Enggak apa-apa, seperti itu. Aduh, kasus belum selesai. Aduh, iya, sudah selesai ternyata. Balikkan lagi, terus arahkan. Dan gitu memang, karena setan tetap akan geliti-geliti kita. Ayo ingat yang ini. Bahkan kunci yang hilang itu akan ingat semuanya. Makanya ada diceritakan itu, ada orang datang kepada seorang ulama, ya Syekh, kalau di dalam Al-Quran disebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu maka tanyakan kepada orang yang tahu, kepada orang ulama. Ini Syekh, saya mau tanya, kunci saya hilang. Loh, pertanyaannya enggak nyambung, kunci saya hilang. Ya coba kamu sholat 2 rakaat. Loh kok sholat saja, balik ke rumahnya sholat, Allahu Akbar, langsung ingat, oh iya kunci, balik, terima kasih, kunci saya sudah ketemu. Ya itu karena beratnya ketika sholat. Kenapa? Karena sholat ini adalah ibadah yang paling agung. Karena di dalam sholat itu banyak amalan-amalan seperti sholawat, baca Quran, tasbih, doa dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah, jadi karena di dalam sholat itu adalah doa, berarti setelah sholat tidak usah doa. Nah, itu yang repot pemahamannya. Padahal ada hadis yang mengatakan bahwa waktu-waktu istijabah, waktu-waktu mustajab itu diantaranya adalah duburus sholah, setelah selesai sholat. Nah, gitulah. Ada lagi di antara azan dan iqamah. Azan dan iqamah doa. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta. Setelah selesai sholat. Bahkan seandainya kita seandainya kita doa tidak di waktu mustajab, kapan saja, sekarang misalnya, atau kapan di mana saja, itu boleh, gak ada yang ngelarang. Nah, kalau sampai ada yang mengelarang setelah sholat itu ndak usah doa, itu repot. Harus bisa menunjukkan dalil mana larangan yang menyatakan bahwa kita tidak boleh berdoa setelah sholat. Padahal setelah sholat Nabi berdoa.
Contohnya apa? Setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi langsung istighfar. Astaghfirullahaladzim. Betul kan? Astagfirullah. Astagfirullah itu apa artinya? Ya Allah, ampuni aku. Seandainya tidak ada perintah untuk berdoa, Nabi tidak akan istighfar. Bisa dipahami? Nah, jadi kalau memang mengatakan karena itu sudah doa, jadi nggak perlu doa. Makanya ada kalau ya dari sebagian kita mungkin, ya saya nggak masalah kalau dia pakai yang nggak berdoa, oke, nggak masalah. Yang salah itu kalau sampai menyalahkan. Wong saya doa boleh, nggak doa, ya nggak apa-apa. Urusanmu kan gitu kan. Nah, Nabi aja doa, baca istighfar. Jadi ada lagi ya memang setelah sholat zikir-zikir pergi. Kenapa? Ya karena pemahamannya sholat itu sudah doa, jadi nggak perlu doa setelahnya. Kan gitu kan? Nah, ya nggak masalah, silakan. Wong bukan kewajiban, doa itu bukan wajib. Baru kalau itu kewajiban, kalau ditinggal itu dosa atau haram, nah itu yang harus kita permasalahkan. Bagi yang mau doa, ya silakan juga. Kan doa setelah melakukan amal soleh kemarin kan boleh. Ya sama kayak orang yang tertutup di dalam gua dengan amal soleh, ya Allah dengan amal soleh ini buka pintu gua. Nah, sama. Nah itu dikiaskan, ya Allah dengan sholat yang saya kerjakan ampunilah dosa-dosaku. Bahkan berdoa itu kapan saja, nggak ada batasannya, mau setelah sholat atau sebelum sholat doa, ya Allah nggak apa-apa. Atau nggak lagi sholat doa, nggak apa-apa, nggak masalah. Kecuali memang ada ketentuan dari Nabi, doa ini wajib harus ini saja dan tidak boleh dilakukan ini saja. Nah itu baru larangan. Tetapi kalau tidak ada larangan dari Nabi, maka nggak boleh melarang apa yang tidak dilarang oleh Nabi. Itu dosa besar itu. Akhirnya malah menjauhkan orang yang seharusnya dia berdoa dekat dengan Allah, akhirnya jauh karena dia melarang. Padahal di dalam hadis itu disebutkan kerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi, jauhi apa yang dilarang oleh Nabi. Nah gitu kan. Yang diperintahkan oleh Nabi doa, bahkan Allah memerintahkan doa. Sekarang yang dilarang oleh Nabi, apakah doa setelah sholat? Enggak kan? Enggak ada. Coba cari hadis yang menyatakan bahwa tidak boleh doa setelah sholat. Tidak akan ditemukan. Itu. Ada pertanyaan? Wah, Pak Salman mau nanya. Karena Pak Salman nanya, ayo kita pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah doa nih Ustaz. Seandainya kita dalam keadaan sholat, terus pas kita sujud, diam-diam kita berdoa, meminta hajat kepada Allah. Nah itu kira-kira gimana itu Ustaz? Karena saya pernah mendengar sebaik-baik doa itu adalah pada waktu sholat, meminta sama Allah itu. Itu kira-kira Ustaz. Ya, waktu terdekat dengan Allah itu adalah ketika orang sujud. Maka dalam hadis itu dikatakan perbanyak doa ketika sujud. Boleh kita berdoa Pak Salman waktu sujud. Tetapi ada aturannya, ketika sholat itu harus menggunakan bahasa Arab. Jangan menggunakan bahasa Indonesia kalau dilafalkan. Pas sujud kan bacaannya kan sudah ditentukan. Sebenarnya bacaan sujud itu banyak Pak Salman. Enggak hanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Seandainya kita membaca doa-doa sujud yang sudah diajarkan oleh Rasulullah yang banyak itu belasan, itu enggak apa-apa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apalagi yang biasanya teman-teman Muhammadiyah subhanakallah, ya kan ya, yang Allahumma ufirli. Ada, itu kan ada doa di dalamnya. Ada lagi subuhun qudus rabbuna rabbul malaikati warruh. Ada lagi doa ini banyak Mas Salman. Kalau itu seandainya dibaca semua itu enggak apa-apa. Bahkan kalau kita mau doa yang lain pun enggak apa-apa dengan syarat berbahasa Arab. Kalau seandainya yang kita baca itu doa dari Al-Qur'an, tidak boleh diniatkan Al-Qur'an karena ketika sujud tidak boleh membaca Al-Qur'an, tapi niatkan doa, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Enggak apa-apa, tapi harus bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Indonesia boleh tapi hanya di dalam hati, kertekan di dalam hati. Habis subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kertekan di dalam hati. Jangan ngomong, ya Allah saya punya banyak dosa batal. Ya, karena langsung sudah keluar dari aturan sholat, berbahasa. Nah, waktu saya ikut pelatihan Ustadz Ali Aziz, itu gitu. Jadi setiap melakukan gerakan, misalnya habis Fatihah, Allahu Akbar baca Fatihah. Setelah Fatihah, diam. Doa-doa dengan bahasa Indonesia tapi enggak dilafalkan. Karena ketika dilafalkan itu batal salat. Baru baca surat pendek. Habis surat pendek diam lagi. Ketika ruku gitu, diam lagi.
Sholat bahagia. Ya benar bahagia. Setelah selesai sholat kan capek saya. Alhamdulillah. Ya bukan itu punya saya bahagia karena dekat pada Allah. Itu bahagia yang salah yang tadi itu. Jelas ya? Ada lagi pertanyaan? Nah, waktu-waktu. Untuk berdoa, waktu mustajab untuk berdoa itu banyak. Yang diantaranya habis adzan dan iqomah, ya, habis adzan dan iqomah, doa yang banyak, ya kan, adzan dan iqomah. Terus setelah sholat, ya, setelah sholat, terus setelah melakukan amal kebaikan, langsung bertawasul dengan amal kebaikan. Habis sedekah, ya Allah, mudah-mudahan dengan berkah sedekah dilancarkan urusan saya, dimudahkan semuanya. Di sepertiga malam, itu malah ditawarkan, siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta aku beri, siapa yang mohon ampun ku ampuni. Ya. Terus apa lagi? Ya banyak. Apalagi sampai lupa. Apalagi kira-kira? Waktu-waktu di bulan Ramadan selama kita berpuasa itu waktu mustajab. Doa itu selama kita berpuasa. Di waktu sahur. Terus saat berbuka itu berdoa. Itu juga waktu mustajab. Iya, kita ingatnya makan, wes fokus makan. Jujur aja itu ya. Iya. Itu sing repot ya. Fokus ya. Sudah fokus pas puasanya ya doanya. Itu kalau berdoa ya. Nah, ya iya itu ya sama kayak saya. Saya fokus makan juga kok. Dan ketika kita berbuka, ketika adzan, Allahu Akbar, bismillah. Bukan Allah malakasum itu dulu atau zahabat doma'u. Ya, itu tidak usah disalahkan. Ini yang paling sahih, enggak ada kata-kata kayak gitu ya. Karena kalau 4 mazhab yang dipakai 4 mazhab itu Allah malakasumtu. 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau Albani yang biasanya dipakai oleh teman-teman Salafi pakai zahabat doma'u. Wes tidak masalah. Enggak baca pun ya. Enggak masalah, cuma masalah sunnah, bukan masalah wajib. Nah, yang benar itu ketika azan, maka baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Ya kalau mau baca doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Setelah selesai, baru Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika. Kan kebalik kadang-kadang kan. Allahumma lakasumtu wa bika. Itu sebenarnya yang benar gitu. Jadi azan, bismillah, doa makan. Kan kita minum dulu biasanya. Nah, minum. Ya sudah selesai. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Mau dilanjutkan makan besar nanti silahkan. Jelas ya? Wes cukup karena sudah 30 menit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan ditutup oleh sholawat oleh Pak Salman. Enggak usah bawa kucing, cukup sholawatnya aja ya. Lihum satun udfi biha arol wabai hatima al-Mustafa wal-Muqtada wabnahuma wal-Fatima. Akhir kalam kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.